Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini tema yang mau saya bahas adalah tauladan layer kesadaran. Tauladan D ini ya. Tauladan layer kesadaran. Kalau kita bicara tauladan ya paling gampang kita definisikan sebagai contoh atau yang diikuti, yang dijadikan panutan. Ya, anak meniru orang tuanya, ya, mencontoh, ya, murid meniru guru, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saya mau bicara salah satu sosok teladan yang memiliki pengaruh yang besar di dunia, yaitu orang yang disebut sebagai nabi. Ya, nabi. Dan karena pengetahuan saya paling banyak adalah tentang agama saya sendiri, izinkan saya memberikan contohnya, yaitu Nabi Muhammad ya. Jadi bagi teman-teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama, silahkan diambil angle-nya yang pas buat agama keyakinan Anda sendiri ya. Oke, saya hapus ya. Teman-teman, awalnya sebenarnya saya itu kadang merenung kenapa ada teman-teman saya di medsos ya, atau saya melihat berita-berita di medsos ada orang-orang yang berselisih paham, berbeda pendapat, beradu argumen, berdebat, berkonflik secara verbal, tapi dua-duanya ini mengacu kepada orang yang sama, yaitu Nabi Muhammad. Dulu ada teman saya di SMA yang berselisih paham, berdebat hanya karena masalah apakah sholat subuh menggunakan doa qunut atau tidak. Dan yang menarik, dua-duanya dicontohkan oleh Nabi. Nabi ada riwayatnya, katanya doa qunut, ada yang tidak. Ya berarti kan sumbernya satu tuh. Ada juga yang memperselisihkan tentang cara sholat, tangannya gimana sih yang benar dan sebagainya. Dan segala bentuk perbedaan Anda bisa lihat, cara berpakaian, celana pria ada yang cungklang gitu ya, yang tinggi itu di atas mata kaki dan sebagainya. Itu, dan ada orang yang tidak sependapat dengan itu, semuanya mengacu kepada Nabi Muhammad. Seharusnya logikanya ya, kalau orang mencontoh satu orang yang sama, itu kan harusnya tidak terjadi perbedaan begitu kan, harusnya. Sehingga mungkin muncul kecurigaan pertama bahwa karena contoh ini sudah ratusan tahun yang lalu, sehingga kita sebetulnya tidak pernah melihat langsung bagaimana peristiwa pencontohan itu. Kita hanya mendengar katanya yang diwariskan dari ratusan abad. Ratusan abad apa? Apa belasan abad? Mohon maaf ya, direvisi. Pokoknya udah lama lah dari kita ke Nabi ya. 14 abad apa ya? Ratusan tahun kok, ratusan abad. Nah, teman-teman, kayak kasusnya kemarin ini juga saya selalu kaitkan dengan kekinian. Mungkin bisa sebagai pelengkap video yang sebelumnya. Ada teman-teman saya yang berpendapat bahwa Presiden Prancis itu harus ditindak tegas. Karena apa? Nabi mencontohkan ini dulu gini bla 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 bla, ya kan? Ada contohnya.
Lalu ada juga sekelompok teman-teman yang mengatakan Nabi mendoakan baik kok kepada orang-orang yang menjahatinya. Bukan hanya menghina dan sebagainya. Contohnya bla 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 bla. Nah, dua kelompok yang berbeda pendapat beradu argumen ini sebenarnya kan meniru orang yang sama, yaitu Nabi. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi kok sehingga seperti itu? Teman-teman, saya akhirnya melihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah tauladan layer kesadaran. Layer itu lapisan-lapisan, layer itu tingkatan-tingkatan, kotak-kotak, area-area kesadaran, di mana manusia itu kan semakin banyak, semakin bervariasi, semakin heterogen kesadarannya. Kesadaran saya dengan Anda udah beda. Nanti semakin banyak orang berkumpul, itu akan berbeda-beda. Nah, karena adanya satu fakta bahwa kesadaran manusia itu pasti berbeda-beda, apabila dicontohkan satu hal saja tanpa mewakili layer kesadaran yang membutuhkan contoh juga, maka nanti akan jadi repot. Contohnya begini. Ada nggak orang yang memang cukup hanya dengan satu istri saja? Ada. Ada nggak orang yang nafsu seksnya gede, yang hasratnya pengennya kawin aja? Ada kan? Nah, dua-duanya tuh dicontohin sama Nabi gitu loh. Sehingga nggak bablas. Ya, maksudnya gini. Kalau kita perhatikan Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, itu selama dengan Khadijah, Nabi Muhammad tidak berpoligami loh. Di area itu, Nabi Muhammad mencontohkan tentang monogami, tentang kesetiaan, tentang hanya satu, ya. Nah, setelah Khadijah wafat, setahu saya di situ Nabi Muhammad mulai ada poligami ya, dengan aturan tertentu. Karena apa? Ingat, segala sesuatu kontekstual, karena waktu di Arab dulu, orang itu seneng banget kawin, bahkan istrinya tuh sampai nggak jelas jumlahnya berapa. Dilarang jelas nggak boleh, oleh karenanya nggak ada jalan tengah dong, mungkin syariat itu, sehingga oke, boleh tapi diatur, maksimal 4, aturannya begini dan sebagainya. Nabi mencontohkan itu, sehingga ketika Nabi memberikan contoh poligami, ini bisa untuk sebagai acuan orang yang masih seneng kawin, layak kesadarannya. Orang seneng kawin itu diberi contoh supaya nggak ngawur, ya. Kemudian Nabi Muhammad juga berperang. Nah, ini juga diberi contoh mungkin apabila terjadi orang yang berperang. Oke ya. Nah, sama kasus dengan Presiden Prancis itu. Nabi memberi contoh kepada orang yang bisa memaafkan, yaitu dengan memberikan contoh-contoh memaafkan kepada pihak-pihak yang menzolimi dia. Tapi Nabi juga memberikan contoh untuk bertindak keras. Nah, ini tapi bertindak keras juga pasti ada dasar-dasarnya yang dicontohkan Nabi. Artinya ini memberi contoh kepada orang yang memang masih senangnya marah gitu loh. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Semuanya dicontohkan. Saya punya satu penguatan ini bahwa Nabi Muhammad itu punya satu ilmu yang sangat tinggi menurut saya, yang namanya ilmu pemakluman. Orang yang kesadarannya masih di situ ya sudah dimaklumi. Ketika ditanya, Tuhan itu di mana? Ada yang jawab di langit. Oh ya, kamu benar. Tuhan di mana? Ada di dalam hati orang beriman. Oh ya, kamu benar. Nggak disalah-salahin. Jadi semua itu ditempatkan sesuai dengan layer kesadarannya, dimaklumi gitu loh. Nah, perilaku Nabi Muhammad itu bagi saya adalah memberikan tauladan bagi setiap orang yang sedang berada di kesadarannya masing-masing. Jadi misalkan dalam kasus Presiden Prancis ada yang mengatakan, loh, ini begini Nabi Muhammad juga misalnya ya berperang, Nabi Muhammad juga keras dan sebagainya. Nah, itu adalah dia mengacu kepada contoh-contoh Nabi Muhammad untuk layar kesadaran itu. Nah, pertanyaannya kan Anda mau berada di layar kesadaran itu atau mau bergeser? Anda nih misalnya melihat tentang poligami, lalu itu menjadi sebuah pembenaran Anda. Lalu Nabi Muhammad juga kawin dan sebagainya. Anda tidak mau melihat bagaimana Nabi Muhammad setia kepada satu istri, kepada Khadijah. Anda tidak mau melihat itu. Sebenarnya itu akhir-akhirnya banyak orang menjadikan contoh-contoh Nabi untuk layar kesadaran ini sebagai pembenaran. Sudah paham belum maksud saya?
Jadi yang tadinya Nabi ini mencoba untuk memberikan contoh untuk semua orang yang mungkin masih membutuhkan contoh, ya masih berada di situ belum bisa geser, diberi contoh, tetapi akhirnya itu dijadikan sebuah pembenaran. Bagi Anda yang senangnya kawin, akhirnya menjadikan contoh kesadaran Nabi yang waktu poligami itu sebagai pembenaran untuk kawin lagi. Anda mengambil hadis-hadis riwayat Nabi berperang, Anda jadikan pembenaran untuk Anda yang hawanya nafsunya tuh masih ingin menghancur-hancurkan. Padahal Nabi hanya memberi contoh, karena Nabi pun waktu berperang memberikan kode etik kalau berperang tuh begini. Diberi contoh semuanya. Bagi saya pribadi ya, mohon maaf, Nabi Muhammad ini mewakili manusia secara umum. Karena apa? Kalau Nabi Muhammad misalnya tidak menikah, itu orang yang mau menikah itu nanti bingung. Aduh, aku suka dengan lawan jenis, tapi nggak ada contohnya. Nah, sudahkah Anda memahami bahwa Nabi Muhammad itu sebagai tauladan layar kesadaran? Yang artinya menandakan layar kesadaran Anda ada di mana? Aku mencontoh Nabi Muhammad kok. Lalu Anda berselisih paham dengan orang lain yang dalam hal yang sama. Loh, aku juga mencontoh Nabi Muhammad. Nah, yang harus diperdebatkan bukan apa-apa, tetapi berarti saya tuh lagi di layar kesadaran mana sehingga saya selalu mengacu kepada contoh yang ini. Kalau dulu, mungkin saya tuh bisa marahnya luar biasa dengan Presiden Perancis lah. Saya dulu anggota unit kerohanian Islam. Dan saya salah satu pengurus penting di situ. Saya juga dulu anak rohis waktu SMA, tahu sendiri. Nah, saya kalau ada di layar kesadaran itu, dengan yang dilakukan Presiden Marcon, itu saya marah. Dan saya punya dalil-dalil, saya punya dasar-dasar contoh-contoh Nabi di layar kesadaran kalau saya ingin marah-marah. Ada. Tetapi layar kesadaran saya itu sudah nggak di situ, sehingga saya mencontoh tauladan Nabi pada layar kesadaran yang lain gitu. Sudah paham belum maksud saya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda mau menjadikan contoh-contoh layar kesadarannya Nabi itu sebagai pembenaran atau sebagai sarana refleksi bahwa ternyata ada perilaku Nabi yang lain yang mencontohkan layar kesadaran yang lebih tinggi? Saya kembalikan jawabannya kepada Anda. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.